Kalau kamu pikir daftar sebelumnya sudah mengejutkan, tunggu sampai kamu lihat nama-nama di part ini. Mereka pernah jadi pusat perhatian dunia, dibeli mahal, dielu-elukan media, bahkan disebut masa depan klub besar. Tapi anehnya, karir mereka justru meredup saat seharusnya bersinar paling terang. Part 2 ini bakal bikin kamu sadar, bakat saja ternyata tidak cukup untuk bertahan di puncak. Federico Macheda sempat meledak di Manchester United, namun karirnya hilang. Federico Macheda meroket dengan cepat dan menghilang dengan tak kalah kilat. Federico Macheda gagal bersinar di Manchester United karena tekanan ekspektasi yang terlalu besar di usia muda, menolak saran Sir Alex Ferguson, serta ketidakmampuan menjaga konsistensi performa setelah debut sensasionalnya. Alexander Pato. Karir Alexandre Pato sering dianggap gagal mencapai potensi maksimalnya sebagai salah satu wonderkid terbaik dunia, terutama disebabkan oleh cedera otot yang kronis dan berulang. Selain itu, faktor tekanan mental, keputusan karir yang kurang tepat, dan penurunan performa setelah pulih dari cedera juga memengaruhi penurunannya. Jack Wilshere. Nasib baik di awal karir Wilshere tampaknya tak berlanjut. Ia gagal mencapai potensi maksimalnya, terutama karena riwayat cedera panjang dan berulang yang merusak konsistensi performanya sejak usia muda. Analisis menunjukkan Wilshere mungkin memiliki masalah biomekanik mendasar seperti postur kaki yang menyebabkan cedera berulang. Selain itu, beberapa laporan juga menyebutkan gaya hidup yang kurang disiplin, termasuk insiden merokok, memengaruhi karirnya. Yoann Gourcuff. AC Milan dianggap sangat beruntung karena berhasil memboyong Yoann Gourcuff dari Rennes. Dijuluki Zidane kecil, Gourcuff gagal menembus skuad utama Rossoneri. Meskipun sempat bersinar di Bordeaux, kombinasi cedera dan kesulitan beradaptasi di klub besar seperti di Lyon dan Milan, serta masalah di timnas, membuat karirnya meredup lebih cepat dari yang diharapkan. Valeri Bojinov. Valeri Bojinov yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu penyerang muda berbakat. Meskipun memiliki bakat, ia kesulitan mempertahankan performa terbaiknya secara konsisten di level tertinggi. Cedera di usia muda saat di Fiorentina dan City dinilai menjadi pukulan telak yang menghentikan momentum perkembangan bakatnya. Lucas Piazon. Karir Lucas Piazon dianggap gagal memenuhi ekspektasi tinggi. Sempat dijuluki sebagai The Next Coca. Sayang karirnya di Chelsea dihabiskan di klub lain. Ia dipinjamkan sebanyak 7 kali ke berbagai klub di negara berbeda. Piazon sendiri sempat mengecam kebijakan Chelsea yang menganggapnya sebagai bahan bisnis daripada pemain yang dikembangkan, membuatnya tidak pernah benar-benar mapan di satu klub. Rodrigo Posbon. Pesepak bola asal Brasil ini tampil impresif bersama Internacional. Sayangnya, karir Posbon bersama Man United diganggu oleh cedera parah pada musim 2008 sampai 2009. Ketika pulih, ia tak sanggup menembus tim utama dan lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Posbon mengakhiri karier profesional pada 2018 di klub Vietnam. Robinho jadi harapan besar publik Brasil saat dia pertama muncul bersama Santos dan kemudian dibeli Real Madrid. Sayang Robinho bermasalah dengan profesionalisme yang membuat karirnya merosot dengan cepat. Javier Portillo. Digadang-gadang jadi penerus Raul Gonzalez, Javier Portillo tak pernah benar-benar berkembang. Portillo sempat dipinjamkan ke Fiorentina dan kemudian hengkang dari Santiago Bernabéu pada tahun 2006 ke klub Brugge. Anderson memenangi gelar pemain terbaik Piala Dunia U17 di tahun 2005. Anderson dengan cepat meroket. Di 2007, Manchester United membelinya dengan harga 30 juta euro. Tapi Anderson kesulitan beradaptasi dan pada akhirnya gagal menunjukkan performa terbaiknya. Alain
Halilovic. Alen Halilovic pernah dijuluki Messi dari Kroasia. Gagal mencapai potensi tertingginya karena ketatnya persaingan di tim utama, tekanan ekspektasi, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan sistem taktis klub. Hachim Mastur, pesepak bola jebolan YouTube ini, sempat menggemparkan dunia dengan skill-skill yang dipertontonkan. Direkrut AC Milan pada usia 14 tahun dengan harga tinggi. Tekanan mental untuk langsung tampil gemilang membebani perkembangannya. Meskipun berbakat secara teknis, Mastur dinilai tidak memiliki kedisiplinan dan pemahaman taktis yang diperlukan untuk kompetisi Serie A. Sensasi YouTube ini dinilai lebih fokus pada popularitas daripada pengembangan kemampuan sepak bola profesional yang menyebabkan ia dilepas pada 2018. Adnan Januzaj gagal bersinar di Manchester United, terutama karena minimnya kesempatan bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan Jose Mourinho. Setelah awal karier yang menjanjikan, faktor lainnya termasuk masalah adaptasi saat peminjaman, kurangnya etos kerja, serta keputusan manajer yang membatasi pengembangannya. Michelangelo Albertazzi direkrut AC Milan pada musim 2009. Ia saat itu berusia 18 tahun dan digadang-gadang sebagai penerus Paolo Maldini. Namun, nyatanya kariernya tak panjang di San Siro. Kemudian ia dilepas ke Verona dengan gratis. Ansu Fati. Kegagalan karier Ansu Fati di level tertinggi disebabkan oleh cedera lutut parah yang berulang sejak 2020 yang menghambat perkembangan fisiknya. Selain itu, ia kesulitan beradaptasi dengan taktik baru, kurangnya menit bermain, serta masalah kebugaran dan komitmen yang disorot pelatih. Dele Alli. Tidak banyak pemain yang mencetak 18 gol dalam satu musim Liga Premier dari posisi gelandang, mencapai semifinal Piala Dunia dan final Liga Champions pada usia 23 tahun. Setelah tampil gemilang di awal karirnya di Tottenham, ia kehilangan kepercayaan diri di bawah kepelatihan Jose Mourinho, gagal bangkit di Everton dan Besiktas, bahkan kontraknya diputus di Como setelah insiden kartu merah. Gerard Deulofeu. Ia dianggap gagal memenuhi ekspektasi tinggi sebagai salah satu talenta muda menjanjikan, terutama saat di Barcelona. Ada beberapa faktor utama kegagalannya, yaitu cedera lutut yang sangat parah, ketidakmampuan konsisten menembus tim utama, serta masalah kepercayaan diri. Christian Bielik dipandang sebagai bakat menjanjikan dengan teknik dan fisik yang baik. Namun, ia tidak dapat menembus persaingan ketat di skuad utama Arsenal saat itu. Meskipun gagal di Arsenal, Bielik sebenarnya tampil cukup baik saat dipinjamkan dan menemukan performa yang lebih stabil di level Championship. Martin Montoya mendapatkan promosi ke tim senior Barcelona pada tahun 2011. Namun, ia jarang tampil lantaran kesulitan menggeser Dani Alves di posisi bek kanan. Montoya semakin frustrasi setelah Barcelona mendatangkan Douglas pada musim panas 2014. Ia kemudian dipinjamkan ke Inter Milan pada tahun 2015, tapi gagal bersinar. Hatim Ben Arfa sering dianggap sebagai salah satu bakat terbesar Prancis. Namun dikenal memiliki karakter yang sulit dan sering bermasalah dengan pelatih. Hal ini memicu ketegangan di ruang ganti dan mempersulitnya mendapatkan tempat utama di klub-klub besar. Singkatnya, kombinasi antara bakat besar dan temperamen yang sulit membuat karirnya tidak bisa mencapai level seperti rekan-rekan seangkatannya. Semakin kita melihat kisah para wonderkid ini, semakin terasa bahwa dunia sepak bola bisa berubah sangat cepat. Hari ini dipuji sebagai calon Ballon d'Or, besok bisa kehilangan tempat di tim utama. Beberapa dari mereka hancur karena cedera, beberapa karena tekanan, dan ada juga yang mungkin terlalu cepat percaya bahwa bakat saja sudah cukup.
Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar. Menurut kamu, Wonderkid mana yang sebenarnya masih punya kesempatan untuk bangkit?